Kami tidak setuju Pak Menteri. Ada LPG 3 kg yang warna pink, itu bertuliskan non-subsidi. Kami minta itu segera dicabut. Karena masyarakat di bawah ini bingung. Jangan dibalik. Pangkalan belum kita analisa secara baik, belum kita fungsikan sesuai dengan yang kita skenario, kita sudah loncat ke subpangkalan. Contoh, kayak di daerah saya, itu daerah perbatasan Malaysia, internetnya tidak ada. Gimana mereka mau jadi subpangkalan? Nah, disinilah pentingnya pengecer. Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masalah kelangkaan gas 3 kilo. Saya memohon dalam rapat pertemuan pada sore hari ini cabut segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 12 yang kami hormati, Bapak Menteri SDM beserta jajarannya, yang juga kami banggakan dan kami muliakan. Pertama Pak, kami memiliki 4 pertanyaan kepada Pak Menteri terkait isu yang lagi sangat hangat di masyarakat. Yang pertama terkait dengan statement bahwa adanya penghapusan pengecer, yang ini yang jadi miskomunikasi masyarakat sehingga menyebabkan panik buying kepada masyarakat. Bahwa isu penghapusan pengecer ini salah diterjemahkan. Dan kami juga tidak sependapat kalau pengecer ini kita hapuskan. Tetapi kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pengecer ini kita rubah namanya menjadi subpangkalan. Artinya adalah masyarakat penerima manfaat subsidi masih tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg ini melalui pengecer. Jadi pasarnya tidak bebas di tingkat pengecer. Itu maksudnya Pak Menteri. Setuju kami Pak Menteri. Yang kedua, kami tidak setuju Pak Menteri. Ada LPG 3 kg yang warna pink, itu bertuliskan non-subsidi. Kami minta itu segera dicabut. Karena masyarakat di bawah ini bingung. Ada warna pink, ada warna melon. Kalau warna melon ini subsidi, warna pink ini non-subsidi. Harganya jauh Pak Menteri. Kalau yang non-subsidi ini 42.000 3 kilo. Kalau yang subsidi ini harga eceran tertingginya hanya 18.000 sekian. Itu poin pertama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 12, Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati. Ya, saya kira spiritnya sama dengan teman-teman semua di Komisi 12. Kita mendukung penuh, ya bukannya 100%, 1000% terhadap apa yang Pak Menteri sampaikan, upaya pengurangan subsidi, menaikkan lifting dan sebagainya. Karena itu muaranya pasti kepada beban anggaran juga. Jadi efisiensi yang dilakukan oleh Pak Presiden ini saya kira sesuatu yang luar biasa. Dan tidak semua pemimpin berani gitu. Jadi saya kira ini ada duet yang luar biasa antara Pak Presiden yang punya kekuatan pengaruh yang besar dengan Pak Menteri. Nah, momentum ini perlu dimanfaatkan oleh Pak Menteri. Belum tentu kita ketemu lagi dengan Presiden seperti Presidennya Gerindra, tapi milik kita semuanya pasti gitu ya, Pak Prabowo Subianto gitu. Kalau di momentum yang lain, itu kadang gaduh efisiensi itu. Pemotongan ini, pemotongan itu ada menimbulkan keributan di mana-mana gitu. Tapi ini nyaris, alhamdulillah, walaupun pasti punya dampak. Setiap efisiensi di kementerian, itu kan dampaknya adalah bahwa ada pengurangan kegiatan-kegiatan di tingkat bawah, di tingkat masyarakat. Masyarakat yang bekerja menjadi berkurang. Jadi efisiensi ini nanti juga pada akhirnya sedikit banyak mengurangi lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Poinnya adalah Pak Menteri bahwa harus betul-betul diikhtiarkan bagaimana agenda konkret Pak Menteri untuk menaikkan lifting kita misalnya. Kemudian juga pengurangan subsidi BBM,
LPG 3 kg itu segera agar beban subsidi tidak semakin berat gitu. Tadi banyak teman mengomentari yang terkait dengan masalah kebijakan Pak Menteri yang terkait dengan LPG, yaitu eh, tidak boleh lagi melalui pengecer dan harus melalui pangkalan. Saya rasa ini kebijakan Pak Menteri ini, saya lihat kebijakan yang cukup brilian nih Pak Menteri. Saya lihat Pak Menteri ini kalau bikin kebijakan pasti sudah mempertimbangkan jauh ke belakang, ke depan, berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi saya yakin Pak Menteri membuat kebijakan tentu tidak sembarangan. Saya tahu beliau, sudah lama sekali mengenal beliau. Jadi kalau mengambil kebijakan, tentu sudah melalui sebuah analisa yang cukup matang. Jadi persoalannya sederhana Pak Menteri. Pertama yang harus dilakukan oleh Pertamina, kan hadir juga Pak Rifa ya di sini, apakah pangkalan yang ada itu sudah berfungsi sebagai pangkalan? Itu dulu. Fungsi pangkalan pertama adalah 70% menyalurkan tabung itu kepada masyarakat, 30% ke pengecer. Prakteknya seperti apa? Cek di lapangan. Saya pastikan praktiknya terbalik, Pak. 70% pengecer, 30% masyarakat. Bahkan ada yang 100% pengecer. Itu baru dari sisi apakah pangkalan sudah berfungsi sesuai yang dirancang atau yang di skenario. Satu. Yang kedua, coverage area, jarak. Orang malas membeli ke pangkalan karena jarak antara tempat dia dengan pangkalan terlalu jauh. Makanya Ya, tadi kita mendengarkan ya, nampaknya DPR ya juga menyoroti ya, dan juga banyak berbagai penyampaian ya terkait kebijakan pemerintah saat ini, khususnya Menteri ESDM ya Pak Bahlil dan sekaligus juga Ketua Umum Partai Golkar ya, masih menjabat berapa bulan lalu sih dan sampai sekarang gitu ya. Ya kurang lebih masih 4 bulan atau 5 bulan ya. Dan memang terkait kelangkaan LPG 3 kilo, yang 3 kiloan ya, tentu memang ini sangat membuat masyarakat resah sekali. Karena memang ini kan untuk masyarakat miskin gitu ya. Nah, tapi banyak juga sebetulnya saya lihat orang kaya yang memakai itu. Atau mungkin karena harganya murah kali ya. It's okay, saya nggak terlalu bahas ke sana. Tapi memang teman-teman perlu kita lihat bahwa itu kan sebetulnya sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Ya mungkin di setiap seluruh daerah yang ada di Republik ini. Nah tentu seharusnya kalau misalnya ada kebijakan yang menurut pemerintah atau menurut Bahlil sendiri itu baik, ya agar masyarakat dapat ya menikmati harga subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintahan ya, tapi mungkin mungkin persiapannya yang kurang ya, atau mungkin tidak terlalu memikirkan seperti apa dampak atau efek kepada masyarakat, atau mungkin rakyat dijadikan sebagai kelinci percobaan. Nah ini kan tanda tanya saya juga nih kepada pemirsa nih ya. Nah tentu memang teman-teman, misalnya ya kemarin kan sempat tuh pengecer jadi sub pangkalan ya, jadi nggak pengecer lagi itu, jadi sub pangkalan gitu ya. Sub pangkalan seperti apa sih sistemnya gitu ya. Kalau misalnya ini kan untuk menghindari adanya pengoplos-pengoplos gitu ya, pengoplos-pengoplos. Artinya saya rasa bukan rakyat yang dikorbankan, tetapi bagaimana mereka pemerintahan ini yang memang harusnya ya melakukan semacam eh, pengawasan ya terkait pengoplos-pengoplos itu. Ya kalau misalkan ini misalnya saja nih ya, ini secara pengalaman saya saja nih ya. Saya punya apa namanya, punya tetangga, ya tetangga saya ini punya warung nih. Jadi
sering ada gas di sana, pengecer ya. Artinya ketika kami nggak punya uang, masih boleh ngutang tuh ke warung tadi, masih boleh ngutang, ya, masih boleh ngutang. Di pangkalan kayaknya nggak boleh ngutang ya. Harus bawa KTP, harus bawa KK dan sebagainya. Apalagi kebijakan ini secara tiba-tiba, masyarakat kan resah, tiba-tiba habis gasnya, nggak masak di dapur, anaknya lapar. Oh, anaknya sih kayaknya udah makan siang ya, udah makan bergizi gratis ya dari pemerintah juga ya. Mungkin bapak ibu kita lah gitu ya, atau abang kakak adik yang belum sekolah dan sebagainya. Mereka nggak makan karena nggak ada masak lauk. Bapak ibu kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana terkendala akibat kelangkaan ini karena gasnya langka. Misalnya orang yang jual gorengan misalnya, jual apa lagi, bakso, somai, segala macam gitu ya, para pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang-pedagang yang sering keliling gitu ya. Itu kan jadi menghambat rezeki mereka juga. Harus ngantri dulu nih. Udah ngantri panjang lama belum tentu kebagian juga saking banyaknya masyarakat atau rakyat yang ngantri. Bahkan yang saya dengar-dengar ada katanya korban jiwa loh teman-teman. Ada ibu-ibu yang kena tabrak, lalu ada satu lagi yang kelelahan, lemas, capek, kepanasan dan sebagainya, lalu meninggal dunia. Siapa yang tanggung jawab kalau udah seperti ini kejadiannya? Kan itu sekarang yang jadi pertanyaan kita. Apakah pemerintah bertanggung jawab terkait hal ini? Karena kan secara mereka yang mengeluarkan kebijakan. Artinya, kalau semisalnya pun ada kebijakan baru, ya lebih ditingkatkan lagi lah evaluasinya, ya, atau misalkan agar masyarakat tidak kaget, tidak terkejut tiba-tiba, biar ada persiapan, ya dibuat semacam sosialisasi, ya, semacam sosialisasi memberitahukan atau memberikan informasi kepada masyarakat. Bagaimana kira-kira kalau kita buat kebijakan seperti ini? Nanti pangkalannya ada di sini, dan seterusnya. Jadi masyarakat tahu dong pangkalan di mana, ada persiapan. Artinya ketika mereka habis gas, mereka langsung bisa tertuju ke pangkalan. Selesai. Tapi susah juga sebetulnya, kan di pangkalan masih ngantri. Nah ini dia nih, ngantri juga. Jadi oke lah, biasa lah sebetulnya kalau pengecer dapat untung 2.000, 3.000. Atau juga masyarakat yang belum ada uang misalnya, tapi butuh gasnya, masih boleh ngutang, tunggu ada uang baru dibayar dan sebagainya. Nah, tapi di balik kebijakan Bahlil yang dikeluarkan ini ternyata tidak lama datang perintah dari Pak Prabowo sebagai presiden mengatakan bahwa pengecer diaktifkan kembali. Jadi ini kan apakah ada miskomunikasi atau apa gitu ya? Kita nggak tahu juga deh, tanyakan pada Pak Bahlil lah ya. Mungkin sudah ada klarifikasi, ada penyampaian dari beliau. Saya sampai sekarang belum mengikuti ya, atau udah ada penyampaiannya. Tapi saya salut kepada anggota DPR tadi memang betul-betul menyuarakan apa yang seharusnya menjadi suara rakyat itu sendiri ya. Jadi saran saya, misalnya kalau seandainya menterinya itu ya nggak bisa kerja misalnya, ya nggak usah dipakai lah gitu ya, nggak usah dipakai lah. Atau sekiranya nggak sanggup, atau misalkan sekiranya apa namanya menterinya lalai gitu ya dan sebagainya, ya mending gak usah dipakai karena masih banyak sebetulnya yang layak gitu ya. Dan sekali lagi banyak saran yang saya lihat bahwa kalau ingin jadi menteri janganlah dari partai, apalagi ketua umum partai atau siapapun itu ya. Jadi ini kan jadi apa, agak lain juga sebetulnya gitu ya. Mau di reshuffle kagak enak, ini kan ketua partai. Agak lain juga sebetulnya ya. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh silakan diskusi di komentar ini ya. Itu saja, sekali lagi saya ucapkan semoga ini bisa menjadi lebih baik ke depan. Terima kasih, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.